Oke, puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi. Nah teman-teman, pada kesempatan sore hari ini saya akan bagikan kepada kita semua teman-teman ya. Karena begini loh, karena Pak Panji Gumilang dituduh sebagai seorang yang melakukan penistaan agama. Ya, kita nggak tahu di bagian mana beliau dikatakan seperti itu, ya, karena beberapa waktu yang lalu juga sempat dibahas atau diberikan penjelasan oleh Pak Bambang Nursena, karena memang kita harus akui pernah, ya, Pak Panji Gumilang ini menyanyikan lagu Havenu Shalom Aleichem, ya. Kita nggak tahu apakah sebab inilah, apakah oleh karena inilah banyak dari saudara-saudara kita khususnya yang beragama Islam mengatakan bahwa ini adalah sebuah penistaan yang telah dilakukan oleh Pak Panji Gumilang, ya, karena sesuai dengan penjelasan Pak Bambang Nursena bahwa itu sebenarnya hanya sebuah ucapan salam yang biasa disampaikan oleh orang Yahudi, dan itu hanya di dalam bahasa eh, Aram gitu ya. Jadi artinya bahwa bahasa itu yang menjelaskan makna dari apa yang disampaikan ya. Jadi Havenu Shalom Aleichem itu sama dengan Assalamualaikum ya, itu sesuai dengan penjelasannya Pak Bambang Nursena. Apakah ini ya atau bagaimana? Tentunya pada kesempatan ini juga saya akan bagikan kepada kita bagaimana tanggapan Pak Susno Duadji lagi-lagi soal penistaan agama yang diduga ya kan kepada Pak Panji Gumilang, pemimpin daripada Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan mari kita lihat saja apa tanggapan dari Pak Susno Duadji. Ini dia. Terakhir dengan berita mengenai ajaran sesat atau penistaan agama, karena Panji Gumilang juga membawa-bawa salah satu agama ya Pak. Tapi dari video yang beredar, dia cara mengajarkannya bahkan ada menyebutkan mazhab terbaru yang dia yakini ya Pak. Itu bagaimana? Lah, ini juga membutuhkan suatu penyelidikan yang teliti ya, apalagi menyangkut agama, Ya, apalagi menyangkut mazhab. Saya ini Islam, ya, Ahlul Sunnah wal hmm, Jamaah. Mazhab saya Imam Syafi'i gitu ya. Sesama Ahlul Sunnah wal Jamaah, berbeda imamnya pun ada perbedaan gitu. Ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki gitu kan. Ini ada Oke. perbedaan. Apalagi kalau dia bukan Ahlul Sunnah wal Jamaah ya, saya nggak tahu deh. Ya. Ini sulit sekali. Misalnya Polri, misalnya kita lihat ya, dia membolehkan perempuan dan laki-laki bercampur sapnya ya, pada saat melakukan sholat. Oke. Nah, menurut dia boleh, tapi menurut mazhab yang ini nggak boleh. nggak Hmm. boleh. Nah, kalau kita pernah naik haji ke Mekah, ya, dulu pernah kok, seperti kok di Masjidil Haram itu ada laki-laki, ada perempuan, ada apa-apa. Bahkan gandeng tangan gitu, katanya tidak Hmm. batal gitu. Saya tidak begitu paham tentang agama ya, bukan bidang saya. Oke. Tetapi Polri selaku penyidik tentunya akan meminta keterangan ahli, Betul. ahli agama, ahli mazhab gitu, dan ahli akidah gitu. Boleh nggak sholat begitu? Boleh nggak ngajarnya begini? Dan ini kan sudah lama Ya. ya, Al Zaitun ini. Dan ini kan diawasi oleh Kementerian Agama. Dan kita punya lembaga yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Oke. Dan kita punya yang namanya Kementerian Pendidikan. Yang tentunya memantau dan mengawasi ini. Kalau sudah sekian tahun kok sekarang baru Hmm. meledak, ini ada Betul apa? sekali. Ya, ya. Nah, kesulitan dari polisi, bukan kesulitan ya, tapi keberhatian daripada Polri selaku penyidik Hmm. di dalam menyelidiki penistaan agama apabila dikaitkan dengan perbedaan perbedaan akidah atau perbedaan di dalam melakukan sesuatu, ini tidak gampang. Polri harus mencari ahli ini, cari ahli ini dari Kementerian Agama, dari universitas misalnya UIN atau apa, dari MUI. Nah, gimana pendapat Hmm. mereka? Setelah pendapat mereka, tentunya pihaknya Panji Gumilang atau pihaknya Al Zaitun tidak akan diam begitu saja. Betul. Dia kan ada alasan kan. Ya,
Oh, kami begini karena alasan kami kitab ini. Kita nggak tahu lah ya. Ya. Ini kan akan diadu. Setelah diadu, siapa yang berhak memutus? Hakim. Apakah putusan hakim itu benar? Allahu a'lam bishawab. Karena hakim kan memperhatikan pendapat-pendapat kan. Iya. Kalau sudah menyangkut masalah akidah dan lain-lain, putusan siapa yang paling benar? Ya putusan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kapan itu diputus? Ya nanti di Ya. akhirat. Di akhirat. Tapi ini harus ditangani, tidak boleh didiamkan begitu saja. Hukum ya. Harus diproses oleh polisi sesuai standar yang ada. Nanti serahkan ke pengadilan mana yang salah, mana yang benar. Bagi pihak yang tidak terima tentang penistaan agama ini bisa banding. Banding tidak terima, bisa kasasi dan seterusnya. Kalaupun masih tidak puas, ya kita tunggu di akhirat nanti. Ya itulah pendapat saya. Baik Bapak, terima kasih untuk bincang singkatnya hari ini. Jadi kita tunggu saja apa hasil penyelidikan baik Polri maupun tim-tim terkait lainnya ya Pak ya. Ya, tapi yang penting dari sini sebelum kita akhiri adalah masing-masing pihak menjaga ketenangan. Betul. Iya. Tidak boleh ribut, tidak boleh saling salahkan. Ini penting. Ada petugas yang berwenang menangani. Saya kira itu kita jaga. Tahun ini tahun politik, perlu ketenangan. Tahun politik itu pemilu, itu adalah pesta yang perlu setenang-tenangnya, seenak-enaknya, tidak ada keributan. Terima kasih. Iya. Oke. Biasanya tahun politik memang tahun panas. Luar biasa. Baik, terima kasih pemirsa untuk kesetiaannya selama ini mengikuti channel Siap, Susno 2G. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sangat luar biasa teman-temannya. Kalau saya lihat sih setiap apa yang disampaikan oleh Pak Susno 2G itu ya penuh dengan kebijaksanaan ya. Artinya bahwa setiap apa yang disampaikan oleh beliau itu tidak terlalu buru-buru ya. Ya artinya memang untuk menyampaikan sesuatu itu harus benar-benar kita teliti, kita dalami terlebih dahulu ya. Kemudian kita baru memutuskan untuk menyampaikan apa kepada publik ya atau kepada pihak yang harusnya kita memang sampaikan sesuatu pemberitaan itu ya. Maka dengan apa yang disampaikan oleh beliau ini sangat-sangat luar biasa sekali ya, tutur kata ya dan cara penyampaian yang saya lihat begitu rendah hati ya seorang Pak Susno 2G ini ya, begitu rendah hati sekali ya. Dia tidak ada sedikit pun menjudge gitu ya, menjudge bahwa memang ya betul Panji Gumilang melakukan penistaan dan sebagainya. Tidak seperti itu. Artinya bahwa ya jelas sekali bahwa Polri tidak boleh terlalu terburu-buru untuk menetapkan beliau sebagai seorang yang melakukan penistaan agama kalau tidak ada buktinya ya. Dan tadi pun disampaikan ya, tentu saja sekalipun nantinya juga akan diundang yang namanya ahli agama ya kan, ahli bahasa mungkin ya, tetapi semua yang akan menjadi hakim satu-satunya yang menegakkan mana kebenaran dan mana ketidakbenaran ya tentunya bukan di dunia ini tapi di akhirat nanti ya, itu Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ya di dunia ini ya semua boleh berkata dan berlaku tidak benar, semua boleh berkata dan berlaku tidak adil, tetapi nanti pada akhir ya ada penghakiman yang benar-benar adil dan benar ya, yang kita kenal di dalam kekristenan, yaitu penghakiman yang akan langsung ya menjadi pengadil pada saat itu adalah Yesus itu sendiri ya. Oke teman-teman, jadi sekian saja dulu untuk sore hari ini, dan semoga semua apa yang saya sampaikan lewat video yang saya bagikan ini boleh memberikan kita pencerahan untuk ya menyikapi bagaimana yang terjadi yang begitu viral beberapa bulan terakhir ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.